Hai guys, kali ini saya akan menjelaskan tentang biografi Carl Jung. Carl Gustav Jung lahir pada 26 Juli 1875 di Kassel, Swiss. Kedua orang tua Jung adalah bungsu dari 13 bersaudara. Ayah Jung adalah seorang pendeta dan ibunya adalah anak seorang pemuka agama. Sedangkan kakek dari pihak ayahnya adalah dokter yang paling terkenal di kotanya. Sehingga tradisi agama dan kedokteran sangat lekat pada keluarga Jung. Keluarga Jung juga lekat dengan tradisi mistisme. Jung adalah anak tengah dari 3 bersaudara. Kakak laki-lakinya meninggal pada usia 3 hari, sedangkan adik perempuannya berjarak 9 tahun dari Jung. Sehingga masa awal kehidupan Jung dihadapi sebagai seorang anak tunggal. Jung merasa dirinya memiliki 2 kepribadian, yang ia sebut sebagai kepribadian nomor 1 dan kepribadian nomor 2. Kepribadian nomor 1 muncul pada masa kanak-kanak, sedangkan kepribadian nomor 2 mulai muncul pada masa remaja. Kepribadian nomor 1 cenderung ekstrovert, sedangkan kepribadian nomor 2 cenderung introvert. Namun, antara umur 16 sampai 19 tahun, Jung merasa kepribadian nomor 1 kembali mendominasi dirinya. Pada awalnya, Jung tertarik mempelajari arkeologi dan ilmu alam. Hal ini dilatar belakangi karena pada saat itu, Jung mengalami kesulitan keuangan. Meskipun ia berasal dari keluarga terpandang, ia masuk ke Universitas Yale pada awalnya. Baru kemudian, ia mengambil studi kedokteran dan mendapatkan kesempatan untuk berpraktik di sebuah rumah sakit paling prestisius di dunia yang berlokasi di Zurich. Dari sini, Jung kemudian mempelajari psikoanalisis, Freud, dan berkorespondensi dengan Freud. Keduanya kemudian menjadi semakin dekat, dan Freud kemudian mengangkat sebagai presiden Asosiasi Psikoanalisis yang pertama. Namun, hubungan keduanya menjadi dingin sejak perjalanan Freud dan Jung ke Amerika Serikat. Setelah itu, Jung memutuskan untuk mengembangkan teorinya sendiri dan mundur dari Asosiasi Psikoanalisis. Jung mengalami hubungan yang kompleks dengan pasiennya yang dikenal dengan nama Tony Wolff. Hubungan mereka berlangsung hampir selama 40 tahun dan diketahui oleh istri Jung. Hal ini memengaruhi pernikahan Jung, namun tidak membuat Jung bercerai dengan istrinya. Jung tetap melanjutkan prosesnya sebagai psikolog dan mendapatkan gelar profesor di bidang psikologi medis dari Universitas Basel pada tahun 1944. Ia meninggal pada 6 Juni 1961 pada usia 86 tahun di Zurich. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan teori psikologi analitik. Yang pertama ada level psych. Menurut Jung, psych adalah totalitas segala peristiwa psikis, baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Sehingga manusia dapat dibedakan menjadi 2 alam, yaitu alam sadar dan alam bawah sadar, atau yang sering dikenal dengan ketidaksadaran. Jung percaya bahwa kepribadian seorang disusun berdasarkan 3 tingkatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kesadaran. Kesadaran telah muncul dari awal kehidupan, bahkan mungkin sebelum kelahiran. Menurut Jung, hasil pertama dari proses diferensiasi kesadaran adalah ego. Ego berperan penting dalam membentuk persepsi, pikiran, perasaan, dan ingatan. Inilah yang membentuk kesadaran itu sendiri. Dalam psikologi analitik, kesadaran dipandang hanya memiliki peran yang lebih kecil dari ketidaksadaran. Yang kedua, ketidaksadaran pribadi adalah semua pengalaman yang direpresi atau dilupakan yang dirasakan satu individu tertentu. Ketidaksadaran pribadi ini dibentuk oleh pengalaman pribadi masing-masing individu, sehingga dapat dikatakan hal ini menjadi bagian yang unik dan berbeda-beda. Ketidaksadaran kolektif ini adalah gudang ingatan yang diwariskan baik dari leluhur berwujud manusia maupun leluhur pra-manusia. Ini berkaitan dengan teori evolusi Darwin. Ingatan yang diwariskan ini pun bukan lagi berupa memori atau ingatan yang spesifik, tetapi lebih seperti predisposisi atau ada potensi untuk memikirkannya. Selanjutnya, dinamika kepribadian. Carl Jung membuat prinsip-prinsip interaksi untuk mempermudah membentuk dinamika kepribadian dari berbagai variasi struktur kepribadian yang kompleks. Berikut adalah prinsip-prinsip yang ia kemukakan. Pertama, interaksi antar struktur kepribadian. Ada prinsip oposisi, prinsip kompensasi, dan prinsip penggabungan. Yang kedua, energi psikis, ada fungsi energi, nilai psikis, dan kesamaan dan keseimbangan. Ketiga, tujuan penggunaan energi. Yang pertama, progresi adalah gerak maju, berkat keberhasilan ego sadar menyesuaikan tuntutan lingkungan dan kebutuhan tak sadar. Yang kedua, ada regresi, adalah gerak mundur dari energi psikis akibat adanya frustasi. Poin selanjutnya adalah tipe-tipe psikologis. Yang pertama, ekstrovert.
Orang dengan kepribadian ekstrovert memiliki karakter yang antusias, semangat, mudah bergaul, spontan dalam bertindak maupun berbicara. Yang kedua, introvert. Kepribadian introvert lebih senang menyendiri, pendiam, senantiasa berpikir ke dalam diri, tak suka keramaian apalagi menjadi pusat perhatian. Selanjutnya, perkembangan kepribadian. Menurut Jung, tujuan perkembangan kepribadian adalah aktualisasi diri, yaitu diferensiasi sempurna dan saling hubungan yang selaras antara seluruh aspek kepribadian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan metode investigasi Jung. 1. Tes visualisasi mata. Kegunaan tes ini dalam psikologi Jungian adalah untuk bentuk feeling to need kompleks. Dalam menggunakan tes ini, Jung menggunakan 100 kata-kata yang dipilih dan diatur untuk menstimulus atau merangsang reaksi emosi. Selanjutnya, yang kedua, analisis mimpi. Maksud dari interpretasi mimpi Jung adalah untuk membuka elemen dari ketidaksadaran personal dan kolektif serta mengintegrasikannya ke dalam sebuah kesadaran untuk memfasilitasi proses realisasi diri. Selanjutnya, yang ketiga, imajinasi aktif. Metode ini dimulai dengan impresi berupa gambaran mimpi, visi, tampilan, atau fantasi milik seseorang. Orang ini kemudian berkonsentrasi hingga impresinya bergerak. Orang ini harus mengikuti gambaran tersebut kemanapun gambar itu bergerak hingga akhirnya berkomunikasi dengannya. Baik, selanjutnya yang keempat, psikoterapi. Jung mengidentifikasikan 4 pendekatan dasar dalam terapi, yaitu A. Pengakuan rahasia fotogenik, B. Melibatkan penafsiran, C. Pendekatan yang diadopsi oleh Adler, dan D. Transformasi. Baik, selanjutnya kritik terhadap Jung. Salah satu kritik awal terhadap karya Jung adalah bahwa karya tersebut tidak ilmiah, baik dalam maksud maupun kesimpulan yang dapat diambil dari teorinya. Bahkan sebelum Jung meninggalkan lingkaran Freud pada tahun 1913, keyakinan ini menjadi jelas. Jung dikucilkan oleh sebagian besar profesi psikiater karena teorinya tentang simbolisme mimpi. Selanjutnya, kritik terhadap Jung. Psikiater lain mungkin mengkritik pandangan Jung karena posisi ilmu-ilmu sosial seperti psikologi yang genting pada awal abad ke-20. Baru belakangan ini, psikologi dan sosiologi diakui sebagai disiplin akademis yang valid. Sebelumnya, teori simbol Jung sepertinya mempertanyakan legitimasi psikologi sebagai disiplin ilmiah. Psikologi Jung dianggap tidak ilmiah karena alasan berikut, yaitu gagasan Jung tertentu, termasuk arketip dan sinkronisitas, tidak dapat ditentukan dengan metode ilmiah. Pandangan Jung bahwa emosi dan intuisi setara dengan proses kognitif merusak objektivitas wajar yang diperlukan untuk penyelidikan ilmiah. Kemudian ketertarikan Jung pada tradisi esoterik seperti Gnostisisme abad ketiga dan alkimia abad pertengahan, serta budaya Asia modern sama dengan perayaan mistisisme dan irasionalitas. Jung adalah seorang pemandu yang tidak dapat diandalkan terhadap apa yang disebutnya realitas biasa karena keahlian profesionalnya dalam menangani skizofrenia dan pengalamannya dengan psikosis.